Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Rizzy Channel. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Play to Win. Pembahasan ini saya ambil dari bukunya Prof. Renal Kasali yang berjudul Self Driving Menjadi Driver atau Passengers. Bukunya keren sekali sehingga menginspirasi saya untuk membahas di video kali ini mengenai Play to Win. Baik, langsung saja kita membahas mengenai Play to Win dari bukunya Prof. Renal Kasali mengenai self-driving menjadi driver atau passengers. Nah, Play to Win, istilah Play to Win ini sering kita dengar bahwa bermain untuk menang. Jika kita bermain tidak untuk menang, janganlah ikut bermain. Nah, istilah ini sering kita dengar seperti itu. Nah, di buku ini juga sudah saya baca sebelumnya bahwa ada maksud bahwa memang Play to Win itu mau menang sendiri dan harus menang. Ada lagi tidak jadi bermain kalau tidak akan bisa menang. Ada lagi supaya bisa menang, maka seseorang akan sangat mungkin menghalalkan segala macam cara. Tidak ada tempat bagi pemula untuk mendapatkan keterampilan karena bermain adalah milik orang-orang yang mahir dan tidak bisa menerima kekalahan. Padahal maksud dari Play to Win sebenarnya adalah bagaimana kita mencari yang namanya atau menumbuhkan yang namanya sikap dan mental pemenang. Karena pada dasarnya teman-teman, mau kita pintar, jago, ataupun kita punya kalian sekalipun, kita tidak mungkin selalu menang. Pasti ada saatnya kita dihadapkan pada situasi yang kita tidak menang seperti itu. Nah, makanya yang penting itu adalah bagaimana menumbuhkan sikap pemenang, mental seorang pemenang pada pembahasan di Play to Win ini. Nah, teman-teman, apakah kita ingin menjadi seorang winner or loser? Tergantung pilihan kita. Nah, apa pilihan teman-teman? Silahkan pilih sendiri. Untuk pembahasan mengenai Play to Win sendiri, saya kaitkan dengan entrepreneurship. Kita tahu bagaimana seorang entrepreneur itu menurut saya penting punya yang namanya mental pemenang. Karena yang namanya kita berwirausaha, apalagi kita memulai bisnis di awal sebagai pemula, sebagai young entrepreneur yang saya sebut. Nah, terkadang kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit. Terkadang kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang mengharapkan atau mengharuskan kita untuk menerima tidak sesuai ekspektasi kita di awal. Makanya penting kita bermain untuk menang dan punya mental pemenang ini dalam video kali ini yang kita bahas. Nah, teman-teman tahu bahwa memang mental seorang pemenang dan mental seorang loser atau seorang yang bermental cemen, kalau kata orang bermental lemah itu sangat berbeda sekali. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang entrepreneur melatih jiwa kita, mental kita menjadi seorang winner? Karena memang gampang untuk kita nyebutin, saya punya jiwa winner, saya punya jiwa pemenang. Tetapi pada kenyataannya jarang kita mengimplementasikannya secara winner yang sebenar-benarnya seperti itu. Nah, selanjutnya winner or loser tadi saya tanya. Tinggal teman-teman pilih apakah teman-teman menjadi bagian dari winner or loser. Selanjutnya, ada pernyataan sering kita dengar bahwa rasanya sulit tetapi memungkinkan. Atau ada pernyataan selanjutnya, rasanya memungkinkan tetapi sulit. Nah, menurut saya dan menurut teman-teman mungkin ini hal yang hanya membolak-balikkan kata doang ya. Hanya berbeda, yang awalnya rasanya memungkinkan tetapi sulit. Yang kedua adalah rasanya sulit tapi memungkinkan. Menurut saya adalah suatu hal yang berbeda. Kalau kita coba telah satu persatu, misalkan kita tadi pernyataan pertama, rasanya sulit tetapi memungkinkan. Di sini menurut saya bahasanya meskipun dia ngerasa ini sebuah hal yang sulit, sesuatu yang sulit, tetapi dia ingin mencobanya. Tetapi pernyataan yang kedua mengenai rasanya memungkinkan tetapi sulit, memang dia tahu bahwa pernyataan itu pasti ada ada namanya rasa memungkinkan, itu dia ngerasa ada peluang di situ, tetapi dia tidak ingin mencoba untuk mencoba satu hal yang dia menurut dia itu adalah mungkin. Sehingga ya bisa jadi dua pernyataan tersebut tadi bisa mencerminkan satu pernyataan seorang winner, satu pernyataan seorang loser. Tinggal Anda pilih, Anda mau pernyataan yang rasa memungkinkan tetapi sulit, atau rasanya sulit tetapi memungkinkan. Dua hal ini menjadi menentukan cara berpikir kita. Manakah yang kita pilih itu menentukan mindset berpikir kita.
Karena perbedaan antara seorang winner dan seorang loser terletak dari mindsetnya, cara berpikirnya. Sehingga pada saat dia punya cara berpikir seperti winner, otomatis dia akan berpikiran bahwa memang rasanya sulit tapi memungkinkan. Otomatis dia pasti akan mencobanya. Tetapi kalau berpikirnya atau mindset berpikirnya adalah rasanya memungkinkan tapi sulit, berarti dia sudah menyerah di awal. Oke, selanjutnya, apa sih yang mencirikan seorang winner itu? Yang pertama, winner itu adalah selalu membuat program-program, sedangkan loser selalu membuat alasan, beribu alasan untuk dia tidak melakukan sebuah kegiatan, dia tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan winner adalah membuat banyak program, membuat banyak sekali rencana-rencana, ide-ide yang dia akan implementasikan. Yang kedua, winner itu melihat jawaban setiap masalah, sedangkan loser melihat masalah pada setiap jawaban. Nah, itu dua hal yang berbeda lagi ya. Kalau winner adalah melihat jawaban dari sebuah permasalahan, melihat sebuah solusi dari sebuah permasalahan, tetapi seorang loser memandang masalah itu adalah jawaban masalah itu adalah melihat adanya masalah terhadap jawaban, melihat adanya masalah pada setiap jawaban. Nah, itu yang membedakan antara winner dan loser yang kedua. Yang pertama tadi adalah winners membuat sebuah program, sedangkan loser membuat beribu macam alasan. Yang kedua, winner itu melihat sebuah jawaban dari permasalahan, sedangkan loser melihat masalah dari setiap jawaban. Jadi tidak ada jalan keluar menurut loser. Yang ketiga, winner selalu mengatakan, mari saya bantu, mari saya bantu. Loser mengatakan, ya itu bukan tugas saya, itu bukan tugas gua. Sehingga winner berusaha untuk bagaimana menunjukkan kalau dia bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan ada. Sedangkan loser adalah ya dia tidak mau tahu, dia hanya memikirkan dirinya, memikirkan tujuannya sendiri gitu. Yang keempat adalah di sini winner adalah orang yang cepat kaki ringan tangan, sedangkan loser ya dia hanya berpikir gue dapat apa, gue bisa terima apa dari sini, gue menguntungkan nggak gue ikut ini, gue pasti nggak dapat sekian gitu loh. Nah selanjutnya, winner mengacu pada pendapatan karena produktivitas, sedangkan loser mengacu kepada upah dan lembur. Jadi dua hal yang berbeda cara berpikir ini. Kalau seorang winner itu bagaimana dengan waktu yang singkat dia bisa menghasilkan produktivitas ataupun efektivitas waktu. Sedangkan seorang loser dia biasanya menunda-nunda pekerjaan sehingga dia bisa dapat upah lembur atau dapat upah yang lebih banyak karena dia banyak menghabiskan waktu. Karena kesuksesan seseorang entrepreneur menurut saya adalah ditentukan oleh seberapa banyak dia menggunakan waktu atau seberapa singkatkah dia menggunakan waktunya. Kalau semakin singkat, semakin efektif waktunya dan semakin produktivitasnya tinggi, semakin produktif dia, sehingga dia banyak menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi karena banyak waktu yang masih tersisa yang bisa digunakan. Sedangkan loser pasti waktunya sudah habis untuk sengaja mengulur-ulur waktu, sengaja untuk bagaimana waktunya bisa istilahnya membunuh waktu saja gitu loh, bukan untuk berpikir bahwa memang memanfaatkan waktu yang ada. Selanjutnya di buku ini bahwa winner memiliki jaringan luas, sedangkan loser tidak memiliki jaringan. Teman-teman, banyak dari kita berpikir bahwa berpikirnya kebalik. Yang pertama adalah kita berpikir bahwa uang adalah segalanya misalkan. Padahal dari uang tersebut yang kita dapatkan, kita nggak mungkin langsung dapat uangnya. Uang yang kita dapat itu nggak langsung, pasti kita dapatin uang itu dengan cara yang kita kenal dulu sama orang, kita punya banyak teman dulu, sehingga teman itu yang mengajak kita untuk bekerja, ngajak kita untuk berwirausaha, atau ngajak kita kasih kesempatan untuk berwirausaha. Sehingga ya winner berpikir bahwa dengan memperbanyak teman, memperbanyak jaringan, koneksi, dan juga bagaimana menjalin silaturahmi itu penting. Sedangkan loser berpikir, ya untuk apa membuang-buang waktu, ketemu orang, bersilaturahmi dan lain-lain, kalau tidak ada uangnya. Padahal yang tadi saya bilang, uang itu dihasilkan dari uang itu bisa kita dapatkan jika kita punya banyak teman. Karena apa? Temanlah koneksi kita, temanlah linknya kita untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga kita mendapatkan yang namanya uang seperti itu. Selanjutnya, winner mempelopori sebuah perubahan. Winner mempelopori sebuah perubahan, sedangkan loser adalah merasa segala sesuatu sudah sempurna. Seorang winner itu tidak pernah puas dengan situasi yang terjadi saat ini, tidak merasa situasi itu sudah baik-baik saja.
Seorang winner berpikir bahwa bagaimana ke depan, di masa depan menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik lagi, minimal untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang banyak. Sedangkan loser berpikirnya bagaimana dia ngerasa udahlah, sudah cukup, sudah bagus, situasinya sudah bagus, kondisi sekarang, ngapain sih harus kita repot-repot lagi, seperti itu. Selanjutnya, winner akan menuai kemajuan demi kemajuan, sedangkan loser hanya menuai yang namanya kegagalan dan kekalahan demi kekalahan. Karena apa? Winner berpikir bagaimana caranya tadi produktivitas kerja, bagaimana memperbanyak koneksi dan link. Sedangkan loser dia berpikir hanya materinya saja, berapa yang dia dapat, berapa yang dia terima. Terus dia hanya berpikir jaring itu tidak penting bagi dia. Dia hanya berpikir juga segala sesuatu sudah sempurna. Dia hanya berpikir bahwa hidup ini sudah baik-baik saja, kok tidak ada yang perlu kita perjuangkan lagi, seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara seorang winner dan seorang loser. Tinggal pilih, Anda mau berada di bagian yang mana, Anda mau berada di posisi yang mana. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, tadi sudah kita bahas mengenai pernyataan rasanya memungkinkan tetapi sulit, atau rasanya sulit tetapi memungkinkan. Silahkan Anda pilih mana menurut Anda yang menurut Anda itu pas menurut Anda. Itu akan menentukan apakah Anda menjadi seorang mental pemenang atau mental loser tadi. Selanjutnya, kita akan lihat pernyataan yang kedua adalah bagaimana cara berpikir atau mental seorang pemenang dengan mental seorang loser tadi. Yang pernyataan pertama adalah biasanya seorang winner dia menyederhanakan sesuatu atau hal-hal yang sulit, sedangkan loser adalah menyulitkan hal-hal yang sederhana, membuat sulit hal-hal yang sederhana menjadi hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, membuat hal sederhana itu menjadi rumit dan sulit. Nah, tinggal pilih lagi, Anda mau yang menyederhanakan hal yang sulit atau membuat sulit hal-hal yang sederhana. Oke, kita lanjutkan masih di Play to Win. Nah, psikologi pemenang. Bagaimana seorang winner dan seorang loser itu punya psikologi. Psikologi pemenang itu ditentukan dari bagaimana seseorang mau berada pada posisi winner or loser. Kita akan lihat di buku ini adalah menyatakan bahwa memang winner itu berlatih dan mendapatkan sesuatu, sedangkan loser kerjaannya hanya komplain. Terus yang kedua, winner itu memperoleh yang namanya respect, sedangkan loser hanya mencari sebuah perhatian. Yang ketiga, winner itu mencari sebuah solusi, sedangkan loser menyalahkan orang lain terhadap peristiwa atau situasi yang dialami. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana winner belajar dari masa lalu agar lebih baik di masa depan, sedangkan loser tinggal di masa lalu. Sekarang tinggal pilih apakah kita menjadi bagian dari seorang yang bermental pemenang atau bermental pecundang, winner or loser. Selanjutnya kita bisa lihat bagaimana dalam menjadi seorang entrepreneur, Anda menjadi seorang digital entrepreneur kalau sekarang ini atau creative trainer, Anda harus punya mental pemenang itu. Bagaimana Anda nggak hanya berpikir bahwa Anda bersaing untuk mendapatkan sesuatu menjadi seorang pemenang, tetapi Anda juga berpikir bagaimana dengan adanya keinginan Anda untuk mencapai tujuan, Anda bekerja sama, berkoordinasi, Anda melakukan yang namanya kolaborasi dengan orang. Karena kita tahu, kebiasaan kita, khususnya orang Indonesia, hanya sibuk berkompetisi, hanya sibuk bersaing, tetapi lupa berkolaborasi. Nah, saran saya dengan adanya pembahasan mengenai Play to Win ini, bagaimana kita, khususnya anak-anak muda, punya mental pemenang tadi, menjadi seorang winner, not loser. Karena seorang yang punya mental pemenang, dia tahu ke depan dia punya masa depan yang baik, dia tahu bagaimana menjaga waktunya dia agar bisa produktif, efisien, efektivitas waktunya dia, sehingga dia berani untuk menatap masa depan. Dia punya mental masa depan, dia punya rencana masa depan, sehingga dia tahu bahwa ke depan dia harus banyak menggali ilmu, berkolaborasi, sehingga dia bisa mencapai tujuan dan visi hidupnya dia. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sekian sharing kita mengenai Play to Win dari bukunya Self Driving dari Prof. Snell Casali. Mudah-mudahan membantu teman-teman, mudah-mudahan memotivasi teman-teman dan juga memotivasi saya juga, sehingga ke depan kita menjadi orang yang bermental pemenang, menjadi
pribadi pemenang. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video dari Rizzy Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.